Hari ini agendanya apa Bang sidangnya? Agenda hari ini adalah jawaban dari jaksa setelah minggu lalu kita menyampaikan eksepsi. Jadi eksepsi itu seharusnya kita sudah gambarkan apa yang terjadi, semua kita bantah semua keanehan-keanehan yang dilakukan oleh penyidik dan JPU. Nah, sekarang kita menunggu jawabannya. Nah, yang terpenting sebenarnya di sini seharusnya majelis hakim ini harus memberikan jawaban tentang penangguhan penahanan. Karena kami sudah sampaikan bahwa perkara ini sebenarnya perkara aneh, bukan perkara normal, adalah settingan dan rekayasa oleh Polda Metro Jaya. Mana ada orang yang dipukul, dia yang dirampak, dicuri kontainernya, dia yang dirampas lahannya, dia melapor polisi, kok justru dia yang ditersangkakan. Nah, aneh kan? Nah, dan sudah pernah digugat, itu milik SHGB PT Sedayu itu. Itu ada SHGB yang dimiliki itu 1633 itu harusnya disandingkan dengan data-data kepemilikan klien kami. Nah, yang unik sebenarnya kalau dituduh Girik 1906 itu milik Abdul Hamid Subrata itu palsu, ya seharusnya disandingkan yang mana yang benarnya, tidak ada perbandingan. Nah, dia juga mengecek surat palsu, surat Girik itu di Cengkareng Barat, bukan di Cengkareng Timur. Padahal tempat lokasi itu adalah di Cengkareng Timur, ada pemekaran. Jadi polisi ini tidak cermat, tidak serius menangani perkara secara jernih. Ini yang jadi persoalan. Nah, kalau memang betul si Aguam itu, ya harusnya sandingkan itu surat-surat kepemilikan SHGB 1633 itu, di dalamnya sudah ada putusan pengadilan diperintahkan untuk mengeluarkan tanah hak milik Haji Abdul Hamid Subrata. Jadi begitu ceritanya. Jadi kami berharap hari ini ada tindak lanjut permohonan penangguhan penahanan demi untuk menghindari namanya pelanggaran hak asasi manusia, perampasan hak kemerdekaan. Jangan dihukum orang sebelum ada putusan hakim peradilan yang menyatakan bahwa itu terjadi tindak pidana pemalsuan. Itu berapa banyak itu kemerdekaan yang selama 30 hari, berapa banyak kerugian material dan non material yang ditimbulkan. Seharusnya ini hakim yang menangani perkara ini harus bijak. Jadi biarlah, kan ada jaminan, sampai anggota DPR RI juga bersedia untuk jadi jaminan agar dilakukan penangguhan penahanan. Kurang apa lagi jaminannya? Kita sudah ajukan anaknya yang bersangkutan sebagai jaminan, kita ajukan sertifikat hak milik untuk sebagai jaminan, tidak melarikan diri. Ini sudah ada pengajuan lagi dari anggota DPR RI dari fraksi PKB. Kemarin dari anggota Komisi 3 kita diskusikan dan menunjukkan. Saya sampaikan bahwa sebenarnya pasal 263 dengan 266 yang dituduhkan kepada Pak SK Budi Harjo ini, saya tanya, mana surat yang dipalsukan, siapa yang disuruh memalsukan, dan digunakan di mana? Sementara yang dituduhkan di situ adalah penggunaan sebenarnya. Penggunaan surat itu sebenarnya bukan dalam rangka untuk melaporkan polisi. Bukan itu yang dilaporkan polisi. Yang dilaporkan polisi adalah pemukulan,
pencurian kontainer dan perampasan tanah. Sementara ya tentu kan dalam lidik dan penyidikan tentu dibutuhkan dasar kepemilikan, dan ini tahun 2006 sudah dibeli oleh Pak Budi Harjo dan sudah diuruk dan diletakkan kontainer dan dipagarin. 2010 baru dilakukan pemukulan. Kemana aja selama ini? Nah, sementara sebenarnya sudah ada surat perintah dari wali kota setelah gelar data-data, disuruh ada perintah untuk membongkar bangunan yang dimiliki SSA Agung Sedayu ya itu. Oke Bang, jadi hari ini yang diharapkan apa nih, penangguhan penahanannya disetujui ya Bang ya? Ya sebenarnya karena ini sudah terlanjur, sebenarnya bisa saja harusnya langsung diberikan putusan selah bahwa ini Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berhak untuk memeriksa perkara ini karena menyangkut masalah kompetensi relatif, bukan yurisdiksi Pengadilan Jakarta Barat. Ya, yang kedua ada terjadi error impersonal, yaitu seharusnya kalau seandainya pun palsu surat Girik 1906 itu dan 5047 itu seharusnya bukan Budi Harjo bersama istri yang diproses, yang ditahan, seharusnya penjualnya. Tapi pintar polisinya ini bersama dengan pelapor ya, sengaja yang dituduhkan palsu itu adalah surat girik yang berasal dari orang yang sudah meninggal, dua-duanya sudah meninggal. Coba surat yang masih hidup penjualnya, dan penjual yang masih hidup itu luasan tanahnya itu 6.000 lebih. Nah, sementara yang dituduhkan palsu itu kurang lebih hanya 2.500. Ya, baru PT SMJ ini, BMJ ini ya, Sedayu ini menguasai 10.000 meter. Jadi justru dia yang merampok sebenarnya tanah 6.000 meter, seandainya pun itu palsu, tapi tidak ada sama sekali namanya surat kepalsuan. Tidak ada, sudah dicek melalui lurah, camat, dan sudah digelar di Menko Polhukam, dan bahkan staf dari Menko Polhukam telah melakukan turun di kelurahan, di kecamatan, mengecek surat yang dimiliki oleh Abdul Hamid Subrata itu yang dibeli oleh Pak Budi Harjo, dan sudah digelar juga di Menteri Dalam Negeri. Asli Bang ya suratnya? Ya asli semuanya. Nah justru ini sekarang yang menjadikan sebenarnya penggunaan palsu ini sebenarnya harusnya polisi yang harus ditangkap, karena barang sah dijadikan palsu, itu namanya pemalsuan. Ya polisinya yang harusnya ditangkap karena dia yang memalsukan. Nah, yang perlu sebenarnya kita cermati adalah sertifikat hak guna bangunan yang dimiliki SMJ itu 1633 itu justru itu yang dikhawatirkan palsu. Lain lokasinya, lain yang diklaim. Yang kedua, lucu itu sertifikat 1633 itu atas nama BMJ. Sementara sertifikat itu terbit tahun 97. Bangun jadi sementara tahun 97, kemudian BMJ sendiri menurut catatan di Menteri Hukum dan HAM ya berdirinya tahun 2008. Bagaimana caranya? Berarti dari awal memang ini sudah ada konspirasi kejahatan mafia tanah. Ya, jadi dibuat-buat semuanya. Oke Bang, jadi mafia tanah lagi ya, tetap ya Bang ya? Ya. Oke Bang, ini udah cukup, sepertinya udah hampir 10 menit nih Bang. Ya, oke. Mudah-mudahan berhasil Bang hari ini. Ya, makasih.